Ya, berikutnya masalah manajemen risiko dan instrumen derivatif. Ya, ya sebetulnya instrumen derivatif tadi opsi termasuk instrumen derivatif karena turunan dari saham, maka ada muncul saham option. Yang berikutnya adalah apa sih manajemen risiko keuangan itu? Ya, dalam konteks pasar global, ya, ntar saya besarkan aja. Ya, dalam konteks pasar global, dinamika ekonomi Indonesia ya, di sini manajemen risiko semakin strategis dengan fluktuasi suku bunga. Nah, inilah risiko bagi kita. Kalau suku bunga naik turun, ya maka pengusaha yang mau pinjam ke bank itu takut karena mau pinjam nanti naik bunganya. Saya pinjam sekarang posisi bunga 1,3% per tahun, tapi ternyata nanti takutnya pas bayar ternyata posisinya 8% per tahun lah, matilah pelaku UKM. Nah, sebenarnya seperti saat ini Menteri Keuangan Bapak Purbaya meminta, tolong wis uang yang disimpan di Bank Indonesia digelontorkan aja. Ya kemarin kan 100 triliun serahkan ke Bank Himbara, himpunan bank milik negara, agar nanti bisa diberikan kredit kepada pelaku UKM atau pelaku usaha. Nah, untuk juga nilai tukar rupiah. Nah, ini juga menjadi tantangan nilai tukar rupiah. Nah, kalau bagaimana mau ngimpor lah. Kalau ngimpor ya dulu 1 dolar sama dengan 10.000. Sekarang mau ngimpor 1 dolar 15.000 lah, tentu mati. Pengimportir bahan baku akan mengalami kesulitan karena harganya naik 10.000 sekarang 15.000 per lembar, per dolar. Terus juga harga komoditas, di harga barang yang laku di pasaran. Komoditas itu barang-barang yang dijual di pasaran. Jadi manajemen risiko keuangan modern memegang peranan penting untuk menjaga stabilnya arus kas perusahaan, nilai perusahaan, ya, dan perlindungan terhadap gejolak pasar atau volatilitas pasar. Maksudnya gejolak harga saham, harga mata uang, ya, apa istilahnya nilai kurs, ya, dijaga pasar uang. Ketidakpastian suku bunga, nilai tukar, harga unitas, maupun instrumen finansial lain dapat menimbulkan potensi kerugian yang perlu dikelola secara sistematis. Oleh karena itu, instrumen derivatif menjadi salah satu alat mitigasi yang umum digunakan oleh perusahaan korporasi dalam mengelola risiko tersebut. Ya, oke. Berikutnya, konsep dasar manajemen risiko keuangan. Risiko adalah kemungkinan terjadinya aksi aktual yang berbeda dari hasil yang diharapkan. Ya, jadi kalau di sini kalau laba, ya, atau mungkin meminimal biaya, tapi ternyata biayanya bengkak. Nah, ini tentu menjadi resiko yang harus ditanggung. Resiko keuangan berhubungan langsung dengan potensi yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan atau investor melalui perubahan finansial. Oke, apa sih tujuan resiko? Ya, tentu melindungi nilai perusahaan jangan sampai jatuh. Ya. Sahamnya jangan sampai jatuh. Selama ini kan nilai saham, nilai perusahaan sih ditentukan dengan saham perusahaan. Kalau saham perusahaan jatuh, maka nilai perusahaan juga akan jatuh. Yang kedua, menjaga stabilitas arus kas. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan strategis. Jadi kalau bisa mengelola resiko, memindahkan resiko, maka bisa diambil strategi. Ya, ya seperti kemarin ya, ya kita punya utang kereta bus ya dengan ERC, maka
Pak Purbaya menyampaikan ya kalau bisa jangan sampai ganggu APBN. Kemarin sepakatannya kan B2B, perjanjiannya kan bisnis to bisnis, ya bukan APBN to B. Jadi maksudnya tidak menggunakan pembiayaan itu tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja negara. Nah maka kemarin diputuskan cobalah melalui diselesaikanlah oleh BUMN sendiri melalui lembaga danantara yang menghimpun dana BUMN. Jangan membebani APBN. Nah, itu adalah keputusan strategi. Coba kalau nanti sebagai APBN, maka Indonesia akan mengalami defisit anggaran pendapatan belanja negara. Yang keempat, menimbulkan kejutan finansial, ya, maksudnya gejolak keuangan. Ya. Jadi kalau kita ya tadi kalau misalnya ingin ya, tadi eh, nilai tukar rupiah ya, nilai tukar rupiah tidak anjlok ya, maka kita harus secara getol melakukan ekspor kan, dengan ekspor itu kita mendapatkan devisa. Devisa itu dalam mata uang dolar. Nah, kalau kita impor terus, maka krisis 98 dan 97 98 akan terjadi karena kita banyak impor beli bahan baku dari luar menggunakan mata uang dolar, sementara saling berebut, makanya uang dolar habis di dalam negeri, maka menjadi melonjak nih, rupiah jadi anjlok. Maka mungkin kita lihat upaya Menteri Keuangan sekarang Pak Purbaya dengan rencana memotong nilai nol dalam mata uang yang tadinya 1.000 menjadi 1 rupiah. 1.000 rupiah jadi rupiah. Itu harapannya jangan sampai kita terlalu nilai kita terlalu rendah. Ya, tapi itu juga harus dibarengi dengan kondisi ekonomi Indonesia yang bagus, stabil. Yang kelima, tujuan resiko adalah tentu memasukkan nilai pemegang saham. Artinya memaksimalkan dividen yang itu akan diterima oleh pemegang saham. Ya, berikutnya jenis risiko keuangan ya ada risiko pasar yaitu karena perubahan nilai tukar, ya, ada suku bunga yang kita tidak bisa kendalikan, harga saham atau komoditas. Risiko kredit ya ini adalah kalau kita tidak bisa bayar atau default, gagal bayar, kredit macet, itulah risiko kredit. Yang berikutnya risiko likuiditas, ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, kali kamu bisa bayar utang ya, jangka pendek ya, yang ada di neraca kalau nggak pasti, atau risiko operasional ya ini karena kecurangan ya, fraud, ada gagal sistem ya, ada juga karena human error. Di sini juga ada risiko hukum dan regulasi ya, tentu didenda maupun pidana ya karena melanggar peraturan dan hukum. Ya, berikutnya instrumen derivatif. Tadi saya sudah jelaskan instrumen derivatif. Apa sih instrumen derivatif itu? Adalah instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada aset dasar, underlying aset, seperti saham, obligasi, indeks, komoditas, maupun produk bank lainnya. Di sini derivatif digunakan untuk spekulasi, ya, arbitrase, maupun pelindung nilai, hedging. Ya, berikutnya adalah jenis utama derivatif. Ada forward, ya. Itu dilakukan di OTC. Sifatnya fleksibel, resikonya standar. Contohnya melakukan lindung nilai ya, mata uang dolar. Jadi menahan jangan sampai mata uang dolar jatuh melalui transaksi forward. Jadi ke depan, jangan sampailah nanti saya beli barang jatuh. Kan saya ngimpor kan, ngimpor laptop. Ya. Saya minta laptop, kita sepakat perjanjian laptop saya ngimpor
nanti sampai setahun, nanti dengan harga dengan posisi $1 sama dengan Rp15.000. Nah, kalau udah perjanjian itu berarti nanti ke depannya, walaupun tahun depan jatuh, karena setahun kan perjanjiannya, kalau itu dolar ternyata $1 sama dengan 16.000 lah, kita tetap mengimpor dengan harga $1 sama dengan Rp15.000. Jadi kita hedging lindung nilai. Atau future kontrak dilakukan di lantai bursa standar, dan ini melindungi nilai ya komoditas. Biasanya komoditas ini adalah barang-barang pertanian kayak karet, ya karet, terus kopi, ya dan sebagainya. Ini untuk melindungi harga komoditas kita agar tidak jatuh di pasaran. Terus option tadi sudah saya jelaskan tadi lah, ini hak bukan kewajiban. Berarti melindungi proteksi resiko yang mengalami penurunan. Swap pertukaran arus kas, yaitu contohnya adalah swap terhadap tingkat suku bunga. Ya, sekarang kita lihat forward kontrak. Ya. Nah, di sini kalau kontrak ini adalah uh, untuk membeli atau menjual aset di masa depan pada tertentu. Anda lihat contohnya ini, hedging forward. UMKM ekspor menerima 50.000 US dollar dalam 3 bulan. Spot ya, ya di 15.500 per US dollar. Dan melakukan forward ya, forward ya, kedepannya ekspor saya nggak mau jatuh, tetap posisi 15.700 per US dollar. Maka pendapatan jamin karena 50 US dollar dikalikan 15.000 rupiah. Maka ini. Tapi kalau Anda tidak lakukan hedging dan kurs turun menjadi 15.200, tinggal Anda kalikan aja 50.000 USD kali ini, maka mengalami penurunan menjadi 750. Tentu mengalami kerugian sebesar 25 juta. Ini contohnya. Berikutnya, ya, swaps, kontrak menukar bayaran cash flow exchange, penukaran arus kas. Ya, terus perusahaan A, pinjaman floating menurut aturan itu dengan JIBOR ditambah 3%. Perusahaan yang kepastian, maka melakukan swap dengan fixed rate 8%. Jika JIBOR naik, maka beban bunga tetap 8%. Nah, ini artinya resiko bunga termitigasi. Nah, ya itu saya kira jelas ya. Saya kira jelas. Jelas, Pak. Ya, oleh karena itu saya sampaikan selamat sore dan sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, Sore. ya, Sore, ya. Pak. Tolong Terima saya kasih. screenshot ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, ya, oke, selamat sore. Silakan bisa tinggalkan tempat